Masih menunggu? Dari mana ini? Dari Bandung. Dari Palembang? Masya Allah. Dari Bekasi? Jakarta juga ada. Masya Allah. Turut bergabung untuk mengkaji ilmu bersama. Masya Allah. Cimahi juga ikut hadir. Makassar. Dari Bandung Barat, Masya Allah. Jakarta juga ya. Masya Allah ya. Baik. Pekalongan, iya. Depok, iya. Mana lagi nih? Jakarta, Masya Allah nih. Jakarta nampaknya pada semangat-semangat untuk mengkaji ilmu tahsinul Quran. Ya Allah, semoga Allah berkahi Ibu dan Teteh Solihah semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada Ibu Eni dari Bekasi. Assalamualaikum Ibu, apa kabar Bu? Semoga sehat selalu. Baik, Ibu dan Teteh Solihah, kemarin bersama telah mempelajari pengantar ilmu tajwid. Dan alangkah baiknya sebelum melanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya, kita memurojaah, kita mengulang ilmu yang telah dipelajari pada pekan yang lalu. Karena tidak bisa dihindari ya, tidak bisa dipungkiri bahwasanya murojaah ini akan memperkuat ingatan kita gitu. Yang kemarin ada yang tertinggal mungkin ya Bu ya, mencatatnya gitu ya. Nah, di sini kita mari ulang bersama. Baik, kemarin telah disampaikan oleh Ustazah Cucu bahwasanya pengertian dari tajwid itu adalah membaguskan, ya, membaguskan, dan ini selaras ya, selaras atau sama kandungan artinya dengan kata tahsin. Sering kita mendengar ya Ibu Teteh Solihah, tahsin dan tajwid gitu ya. Ternyata itu memiliki makna yang sama. Nah, itu menurut bahasa ya Bu ya, dilihat dari segi bahasa. Sedangkan dari sisi istilah itu sendiri, kemarin juga sudah disampaikan bahwasanya tajwid atau tahsin itu memiliki arti mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Nah, coba Ibu dan Teteh Solihah bisa dibuka kembali catatannya ya. Apa itu makhraj, apa itu hak huruf, apa itu mustahak huruf. Nah, di sini mungkin ada yang baru bergabung juga. Mari kita bahas kembali. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Seperti ba. Ba kita ketahui keluar dari dua bibir. Ba. Nah, itu makhraj. Tempat keluarnya suara huruf. Dan yang kedua, hak huruf. Hak huruf itu memiliki arti sifat yang senantiasa melekat pada setiap huruf. Seperti apa contohnya? Al-hamas. Al-hamas memiliki arti mengalirnya nafas. Ketika membaca huruf ta misalnya, ta itu ada sifat hams. Ya, jika Ibu dan Teteh Solihah di sini menghayati mampu membacakan huruf ta ini dengan baik dan sesuai dengan makhrajnya tentunya, insya Allah itu pasti akan ada udara gitu ya, nafas yang mengalir. Nah, atau sebaliknya, kebalikan dari sifat al-hams yaitu al-jahr. Al-jahr ini memiliki arti tertahannya nafas. Misalnya ketika mengucapkan huruf ja, ja. Bisa di ini ya Bu ya, tangannya, telapak tangannya dihadapkan
di mulutnya gitu, lalu dicoba melafalkan huruf ja, itu tidak ada udara yang keluar seharusnya. Ketika memang sudah betul pengucapannya keluar dari makhraj yang seharusnya. Nah itu ya Bu, Teteh Solihah mengenai hak huruf. Dan yang selanjutnya ada mustahak huruf. Apa itu mustahak huruf? Mustahak huruf itu adalah sifat yang muncul sewaktu-waktu karena berhubungan dengan huruf setelahnya. Seperti hukum izhar, gitu ya, yaitu memiliki arti membaca dengan jelas. Contohnya, gitu ya, ketika ada huruf sukun yang bertemu dengan ain, ya, atau huruf sukun, nun sukun bertemu dengan hamzah pada kata man aman, itu harus dibaca jelas. Man aman. Tidak boleh menyamarkannya mal amana, tidak seperti itu, tapi jelas aman. Baik, berlanjut ke yang selanjutnya, yaitu apa sih alasan kita semua, ibu dan teteh solihah yang ada di rumah, yang ada di tempat kerjanya mungkin ya, mengapa Bu teteh solihah kita harus belajar tahsin atau tajwid ini? Pertama, gitu ya, kita telah mengetahui bahwasanya membaca Al-Quran dengan hukum tajwid itu hukumnya fardu ain. Jadi wajib Bu, teteh. Gitu, suatu hal yang harus kita cari ilmunya. Nah, lalu yang kedua, kita mempelajari ilmu tahsin dan tajwid ini, ya kita sebagai bentuk gitu ya, memuliakan Al-Quran. Gitu ya, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah yang harus senantiasa kita jaga gitu. Dan sebelum kita mampu gitu ya menjaganya, alangkah baiknya kita bagus dalam membacanya. Nah, lalu yang selanjutnya, apa alasan kita harus belajar ilmu tahsin atau tajwid? Yaitu agar bacaan kita menjadi pelipur lara dan penyejuk hati untuk diri sendiri ataupun orang lain yang mendengarkannya. Masya Allah ya Bu ya, ketika kita dengan fasih itu rasanya dibaca apa adanya, itu akan lebih nyaman, meresap ke hati. Berbeda lah ketika kita asal-asalan bacanya. Nah, itu ya Bu ya, yang poin ketiga. Yang selanjutnya, menjadi sebaik manusia di mata Allah. Masya Allah. Ternyata Bu, yang baik di mata Allah itu bukan yang banyak hartanya, gitu ya, ataupun yang lainnya Bu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'allamal Qur'an wa 'alam." Sebaik-baik adalah yang mau mempelajari Al-Quran, yang mau mengajarkannya. Masya Allah Bu. Maka dari itu, Teh dan Ibu Solihah ini termasuk orang yang beruntung, termasuk orang terbaik di hadapan Allah. Maka dari itu jaga Bu semangatnya ya. Jaga terus semangatnya untuk mengkaji ilmu tahsin sama kamu di sini. Dan yang selanjutnya yaitu menjaga lisan dari kesalahan membaca Al-Quran, yaitu meliputi dua kesalahan, yaitu al-lahnul jali, al-lahnul jali dan al-lahnul khafi. Baik, kita bahas sedikit ya Bu ya, disampaikan oleh Ustazah Cucu. Apa itu al-lahnul jali? Al-lahnul jali itu adalah kesalahan yang jelas atau kesalahan membaca Al-Quran yang menyalahi kaidah bahasa Arab. Seperti apa tuh? Nah, di sini ada pembahasannya.
Pertama, tertukar huruf. Nah, dan Teteh Solihah seringkali tanpa disadari gitu ya. Karena saking enaknya baca gitu Bu, sampai nggak ingat itu huruf apa gitu. Yang penting enak terdengar. Tapi padahal salah gitu ya. Nah, itu juga harus hati-hati ya Bu, itu adalah kesalahan. Contohnya kaf atau kof ya dibaca jadi kaf pada kata kul jadi kul. Kan itu jelas berbeda maknanya. Kul itu katakanlah sedangkan kul itu adalah makan. Nauzubillah ya Bu ya, kita jadi menyalahkan arti dari Al-Quran ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwidnya. Lalu yang kedua, tertukar harokat. Nah, ini sering ya Bu ya, yang baru-baru belajar gitu ya. Tak dibaca tu gitu ya. Ini juga bahaya sekali karena akan merubah arti kata itu sendiri gitu. Misalnya khalaqta menjadi khalaqtu. Itu beda artinya. Khalaqta itu engkau telah menciptakan, sedangkan khalaqtu aku telah menciptakan. Jadi jauh sekali ternyata, padahal itu hanya harokat saja yang kelirunya. Nah, yang ketiga Bu, penjelasan dari Al-Lahnul Jali, yaitu huruf pendek dibaca panjang atau sebaliknya. Ini juga sama, akan berimbas pada makna ayat yang kita baca. Misalnya pada kata fa'ala gitu ya, dan fa'ala. Itu jelas dua kata yang berbeda. Fa'ala dan fa'ala. Fa'ala itu artinya mereka berdua telah berbuat, sedangkan fa'ala itu dia telah berbuat. Jadi beda sekali ternyata ya, padahal hanya satu huruf gitu. Tapi ternyata sangat merubah gitu. Dan yang terakhir, tertukar tasydid. Ini juga sama, Ibu Teteh Solihah, bisa merubah arti. Contohnya pada kata kadzaba gitu, berdusta, dan tasydidnya bidzal, kadzaba, yang artinya mendustakan. Berdusta dengan mendustakan itu juga dua kata yang berbeda maknanya. Nah, itu penjelasan pada Al-Lahnul Jali. Nah, kita berlanjut, Ibu Teteh Solihah, semoga masih semangat ya Ibu Teteh Solihah. Masih semangat. Ya, selanjutnya Al-Lahnul Khafi. Al-Lahnul Khafi itu yaitu kesalahan sembunyi, dan kesalahan ini hanya diketahui oleh ahli tajwid dan orang yang sudah bisa saja membaca Al-Quran, sudah fasih gitu, sudah faham ilmu tajwidnya gitu. Nah, contohnya bacaan panjang harokat gitu ya, lalu bacaan panjang harokat gitu ya, itu tidak dibaca semuanya gitu, atau tergesa-gesa dalam membaca gunnah seperti itu ya. Alhamdulillah itu telah kita murojaah materi yang telah disampaikan oleh Ustazah Cucu kemarin. Semoga bermanfaat Ibu murojaahnya, teteh-teteh dan Ibu Solihah yang baru bergabung juga ya terbantu dengan murojaah ini. Nah, insya Allah nanti kita akan berlanjut ke segmen selanjutnya. Sekarang break iklan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah saat ini kita sedang proses pembangunan asrama sekaligus juga masjid. Alhamdulillah saat ini bisa kita lihat sendiri di belakang kami
saat ini sedang persiapan menuju lantai 2, sedang persiapan balok kering, di mana insya Allah setelah ini akan ada pengecoran kembali untuk asrama dan masjid supaya bisa mencapai lantai 2 dan lantai 3. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, para muwakif, para hamba-hamba Allah yang telah berpartisipasi dalam pembangunan pesantren Tasdikul Quran. Mudah-mudahan setiap harta yang diwakafkan, yang diinfakkan untuk pembangunan pesantren ini menjadi jalan mengalirnya pahala sampai hari kiamat. Dan insya Allah beberapa bulan lagi santri akan masuk ke pesantren ini. Mereka akan siap belajar, mereka akan siap menuntut ilmu dan menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada siapapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah saat ini kita sedang proses pembangunan asrama sekaligus juga masjid. Alhamdulillah saat ini bisa kita lihat sendiri di belakang kami. Saat ini sedang persiapan menuju lantai 2, sedang persiapan balok kering, di mana insya Allah setelah ini akan ada pengecoran kembali untuk asrama dan masjid supaya bisa mencapai lantai 2 dan lantai 3. Alhamdulillah terima kasih kepada para donatur, para muwakif, para hamba-hamba Allah yang telah berpartisipasi dalam pembangunan pesantren Tasdikul Quran. Mudah-mudahan setiap harta yang diwakafkan, yang diinfakkan untuk pembangunan pesantren ini menjadi jalan mengalirnya pahala sampai hari kiamat. Dan insya Allah beberapa bulan lagi santri akan ke pesantren ini. Mereka akan siap belajar, mereka akan siap menuntut ilmu dan menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada siapapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu dan Teteh Sholihah. Mari kita lanjutkan pembahasan kajian tahsinul Quran kita. Nah, tadi telah dimurojaah dari awal yang disampaikan oleh Ustazah Cucu, mulai dari pengertian tajwid dan tahsin itu sendiri, lalu pengertian atau makna yang terdapat pada pengertian ilmu tajwid itu sendiri yang belum kita fahami, seperti tadi kata makhraj, haq, mustahaq. Nah, itu sudah disampaikan oleh beliau ya, Ustazah Cucu, dan tadi juga kita sudah murojaah bersama. Nah, maka dari itu, lalu apa yang akan kita pelajari dari program tahsin Al-Quran ini? Insya Allah Ibu Teteh Sholihah, kita melalui program tahsin Al-Quran ini akan mempelajari kurang lebih 4 permasalahan. Yang pertama gitu ya, mengenai konsisten dalam membaca panjang dan pendek. Insya Allah nanti kita akan belajar bersama bagaimana agar kita bisa konsisten dalam membaca panjang dan pendek. Yang kedua, konsisten dalam membaca gunnah. Ya Bu, huruf-huruf yang mana sajakah yang harus dibaca gunnah, ditahan ya Bu ya. Dan selanjutnya sempurna vokalnya, fathah, kasrah dan dhammah itu harus jelas. Misalnya pada fathah itu rongga mulutnya dibuka, a, rongga mulutnya ya Bu, a. Sedangkan ketika kasroh itu bibir bawahnya turun, i. Ya, Masya Allah, nampaknya Ibu dan Teteh Sholihah turut mengikuti ya. Alhamdulillah, senang sekali. Langsung berlatih ya Ibu Teteh Sholihah. Lalu satu lagi, al-dhammah, yaitu memonyongkan bibir,
Ya, u, a, i, u. Ya, baik. Berlanjut ke membaca surah Al-Fatihah. Mungkin di sini ada ibu dan teteh yang ingin mencoba memurajaah bacaan yang telah kemarin dicontohkan oleh Ustazah Cucu, baru sampai ayat atau poin ketiga pada kata Alhamdulillah. Baik, ibu dan teteh mungkin ada yang mau mencoba? Silahkan boleh ditulis pada kolom chat atau mengangkat tangannya. Insya Allah nanti akan admin nyalakan mikrofonnya. Baik, silakan ibu-ibu teteh solihah bersemangat, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Ibu Patri. Ya, Masya Allah. Ya, Ibu. Admin sedang berusaha menyalakan mikrofonnya. Mohon ditunggu ya, Ibu. Ya, kemarin telah dijelaskan oleh Ustazah Cu mengenai cara membaca suratul Fatihah, dimulai dari ta'awuz. Ya. Oh, ya. Ibu mohon maaf di ACC itunya. Ya, Ibu, di ACC. Diterima Ibu ya? Sudah. Oh ya, Alhamdulillah. Ibu, silahkan boleh memperkenalkan diri. Ibu dari mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yeti dari Palembang. Ya, Masya Allah, dari Palembang Ibu. Ya, saya mulai ya Mbak Ustazah. Ya Ibu, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah Ustazah? Ya. Alhamdulillah Ibu, Masya Allah, Barakallah. Sudah bagus Bu. Nada yang kemarin diajarkan pun nampaknya sudah mulai ada Bu. Sudah terlihat nada naik dan nada turun ya Bu ya. Masya Allah, Barakallah Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semakin semangat lagi aja Bu, ditingkatkan lagi semangatnya. Insya Allah ya Bu. Nanti pada selanjutnya kita akan melanjutkan pada ayat berikutnya. Mohon ditunggu Ibu. Baik, jazakillah khairan kasiran kepada Ibu. Mungkin untuk selanjutnya ada yang ingin mencoba kembali membacakan ulang kalimat ta'awuz sampai dengan surah Al-Fatihah ayat kedua. Silakan ditulis di kolom chat atau angkat tangannya. Baik, kita tunggu. Ya. Oke, di sini ada Ibu Nur Hasanah. Mangga Ibu. Ya. Silakan Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Barakallah. Ibu atau Teteh ya ini suaranya? Masih muda, mohon maaf. Iya, Baik. masih Teteh. Oh iya aja. Teteh. Alhamdulillah Teteh sudah bagus membacanya. Hanya saja mungkin sedikit koreksi untuk tanda kasroh itu diperjelas, bibir bawahnya turun, him. Pada Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Iya, oh iya. Ya. Ya, insya Allah Ustazah. Terima kasih koreksinya Ustazah. Taufik, sama-sama. Baik. Selanjutnya mungkin ada lagi. Nampaknya di stop dulu. Kita berlanjut saja ke pembahasan surah Al-Fatihah ya. Bagaimana cara membacanya serta nada iramanya. Karena dengan adanya nada dan irama akan membantu Ibu dan Teteh Solihah di sini menikmati bacaan yang dibaca. Baik, di sini mengulas, mungkin kemarin telah disampaikan oleh Ustazah Cucu bahwasanya dalam pembahasan surah Al-Fatihah ini kita berlatih ada 3 nada. Ada nada yang dibaca naik, ada nada datar, dan ada nada turun. Boleh Ibu dan Teteh Solihah di rumah ikut serta ya mengikuti. Yang pertama, nada yang pertama naik. Jadi naik ya Bu ya, naik. Nada yang kedua datar. Nada yang ketiga turun. Coba sekali lagi. Nada yang pertama naik. Nada yang kedua datar. Nada yang ketiga turun. Nah, coba kita terapkan pada surah Al-Fatihah. Dimulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naik ya Bu, Teteh. Jadi dari awal itu hawa-hawanya naik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, pada lafaz basmalah turun. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ayat kedua surah Al-Fatihah naik lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi dari kata Alhamdulillah tuh udah naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang selanjutnya pada kata Ar-Rahman itu datar lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Datar. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba dari ayat kedua, Alhamdulillah, yang nada naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ayat ke-4 itu turun. Maliki yaumiddin.
Din. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mari kita coba bersama Ibu dari Alhamdulillah. Nada naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Datar. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jadi ke bawah. Din. Tuh ya. Selanjutnya, nada naik lagi. Ibu Teteh Solihah pada ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh divariasikan. Naik. Ujungnya Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya, nada datar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Datar. Dan selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena ayat ke-7 ini panjang, jadi dibagi dua ya Bu, Teteh Solihah nadanya. Jadi datar dulu, baru selanjutnya turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim digantung. Alaihim. Baru yang selanjutnya turun, nada turun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Ya. Coba Ibu Teteh Solihah di rumah kita baca bersama dari Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kurang lebih seperti itu Ibu-ibu dan Teteh Solihah. Silakan dicoba, diikuti. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan diperjelas lagi oleh Ustazah Cucu. Insya Allah semoga beliau cepat sehat dan bisa bergabung bersama Ibu dan Teteh Solihah semuanya. Ya. Untuk selanjutnya kita akan berlanjut pada segmen berikutnya. Sekarang ada iklan orang yang kami yang akan cintai, tampilkan. sahabat-sahabat kami yang sering menasihati kami, ya Allah, jauhkan dari siksa api neraka.
Jangan sibuk melihat kesalahan orang. Kalau ada kesalahan orang lain kepada kita, ini saatnya untuk memaafkan, benar-benar memaafkan dari hati yang paling dalam. Justru air mata di sini bukan air mata menangisi dunia yang tidak ada, tapi menangisi dosa kita yang numpuk setinggi gunung. Betapa akan sedihnya nanti kita ketika di akhirat melihat orang-orang yang kita cintai, mereka merasakan panasnya api neraka, atau mungkin diri kita merasakan panasnya api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jauhkan anak-anak kami dari siksa api neraka, jauhkan kedua orang tua kami dari siksa api neraka, jauhkan pasangan kami dari siksa api neraka, jauhkan orang-orang yang kami cintai, sahabat-sahabat kami yang sering menasihati kami, ya Allah, jauhkan dari siksa api neraka. Jangan sibuk melihat kesalahan orang. Kalau ada kesalahan orang lain kepada kita, ini saatnya untuk memaafkan, benar-benar memaafkan dari hati yang paling dalam. Justru air mata di sini bukan air mata menangisi dunia yang tidak ada, tapi menangisi dosa kita yang numpuk setinggi gunung. Betapa akan sedihnya nanti kita ketika di akhirat melihat orang-orang yang kita cintai, mereka merasakan panasnya api neraka, atau mungkin diri kita merasakan panasnya api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jauhkan anak-anak kami dari siksa api neraka, jauhkan kedua orang tua kami dari siksa api neraka, jauhkan pasangan kami dari siksa api neraka, jauhkan orang-orang yang kami cintai, sahabat-sahabat kami yang sering menasihati kami, ya Allah, jauhkan dari siksa api neraka. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi kajian tahsin kali ini. Nah, tadi Ibu dan Teteh Solihah telah disampaikan oleh saya bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah, melanjutkan yang telah kemarin disampaikan oleh Ustazah Cucu, yaitu dari ayat ke 3 sampai ke 7. Mungkin sampai di sini. Sebelum nanti Ibu dan Teteh Solihah mencoba membaca, ada hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Ya, biasa ditulis di kolom chat atau mengangkat tangan. Ibu, ya. Ya, kita tunggu. Ya. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, nampaknya dilanjutkan saja kepada Ibu dan Teteh Solihah yang ingin membacakan surah Al-Fatihah ini. Oh, ada. Oh, oke. Di sini ada yang bertanya, kalau nadanya tidak persis, tidak apa-apa? Ibu, nggak apa-apa, Bu. Karena memang ada beberapa langgam kan dalam membaca Al-Quran, dan ini yang dipakai untuk yang barusan disampaikan itu adalah bayati, Bu. Insya Allah langgam bayati ini tuh paling ringan katanya. Jadi mudah diikuti insya Allah. Ya, nada bayati. Dan yang selainnya kayak kori-kori itu yang sulit katanya, Bu. Jadi mangga, Bu, boleh tidak harus sama persis gitu. Jika ingin mencoba-coba gitu, karena seringnya mendengar mendengar bacaan Quran murotal, insya Allah nanti kita akan turut serta mengikuti, walaupun memang nggak bisa mirip banget gitu. Tidak apa-apa, Ibu.
Oke, baik Ibu dan Teteh Solihah, jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin ada yang ingin mencoba, kami persilahkan. Silahkan. Insya Allah nanti kita simak bersama dan insya Allah berpahala juga. Ya. Yuk Bu, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan di siang hari ini, insya Allah pahalanya berlipat. Karena di tengah orang sedang nyenyak tidur. Tapi Masya Allah, Ibu dan Teteh Solihah memilih untuk belajar. Baik, ada? Tunggu. Oke, di sini ada Ibu Nia. Mangga Ibu, ditunggu untuk dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kedengaran enggak ya? Alhamdulillah terdengar jelas. Silakan Teteh, Teteh ya, masih muda, Teh Nia. Iya Ustazah. Suaranya Ustazah enggak kedengaran. Oh, bagaimana? Suara di sini tidak terdengar seperti itu. Iya. Saya live dulu, nanti kembali lagi. Oh ya, silakan. Suara kita tidak terdengar. Oke, di sini berlanjut dulu saja kepada Ibu Patri. Masya Allah ini. Ibu, silahkan. Ya, Ustazah, kita coba lagi ya. Saya mungkin nggak bisa sama dengan iramanya ya, belajar soalnya. Sebentar, mikrofonnya nampaknya. Oh ya. Mungkin nggak bisa sama iramanya ya Ustazah, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa Ibu, silakan dicoba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Ibu, sudah bagus ya Bu bacaannya. Karena sedikit catatan mungkin untuk Ibu terkhusus dan umumnya untuk Teteh dan Ibu Solihah yang lain, irama atau langgam ini sebetulnya tambahan ya. Yang terpenting itu adalah betul makhrajnya gitu ya, betul makhraj hurufnya, lalu hukum tajwidnya seperti itu. Jadi yang harus menjadi titik fokus utama itu bukan langgam dulu, bukan irama dulu gitu. Akan tetapi dibetulkan dulu bacaannya gitu. Ya tadi tahsin, memperbaiki, memperbagus, mempercantik, memperindah. Baru langkah selanjutnya ketika bacaannya sudah sesuai dengan hukum tajwid, tidak ada lagi kesalahan mad gitu ya dalam hukum mad gitu ya. Nah, itu silakan berlanjut kepada
irama gitu. Jadi tahapannya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau langsung ke irama nanti takutnya pada salah-salah juga bahaya gitu. Jadi nanti yang didapat hanya enak tetapi pahalanya tidak ada seperti itu. Nauzubillah. Nah, itu yang kita khawatirkan Ibu Teteh Solihah. Jadi disimak kembali bahwasanya diperhatikan kembali yang terpenting itu adalah membetulkan makharijul hurufnya gitu. Lalu hukum-hukum tajwidnya diperhatikan seperti itu. Irama insya Allah nanti lambat laun mengikuti. Ketika ibu atau teteh solihah misalnya senang mendengarkan bacaan qori'ah siapa, itu silakan. Insya Allah irama itu menyesuaikan lah. Ketika misalnya tidak bisa mengejar irama yang bagus, ya kita punya irama tersendiri nggak apa-apa. Seperti itu. Selanjutnya, sebelumnya Ibu, terima kasih dari Ibu Fatri. Selanjutnya di sini ada yang ingin mencoba lagi untuk membaca Quran Surah Al-Fatihah. Ada Ibu atau Teteh Intan. Silakan. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mencoba ya, mohon dikoreksi. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah Ibu, Teteh masih muda namanya. Teteh sudah bagus, iramanya juga Alhamdulillah bisa mengikuti. Hanya saja tadi ada sedikit yang keliru pada kata ihdinasi, itu bukan sya, ihdinas. Hati-hati, terkadang sering keliru. Nah ini berkaitan dengan makharijul huruf. Nah insya Allah yang kedepannya kita akan bahas bersama. Sod dengan shin, nah itu jelas berbeda gitu. Dan nanti ketika salah huruf pun sama, akan berakibat kepada berubahnya arti pada ayat yang dibaca. Jadi diperhatikan Teteh pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ini nada datar ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sodnya tadi makharijul huruf yang senantiasa harus pelajari oleh kita semua, mungkin ya Bu Teteh Solihah, tidak hanya kepada Teh Intan. Ya,
selanjutnya ya, terima kasih Kak Intan, barakallahu fiik. Semoga tetap semangat mengikuti kajian tahsinnya. Insya Allah kita belajar lebih banyak ke depannya. Baik, selanjutnya Ibu Nia yang tadi mungkin sempat live sudah bisa bergabung kembali. Ya, Ibu sudah terdengar suaranya? Iya. Alhamdulillah. A'udzu Baik, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallah. ya, alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Sudah bagus Bu Nia barusan bacaannya. Hanya saja tadi pada kalimat ta'awuz itu jimnya hati-hati, jangan sampai tidak jelas, jadi terdengarnya ada aliran nafas gitu ya. Mungkin ini terkhusus untuk Bu Nia dan umumnya untuk kita semua. Jim pada kalimat ta'awuz itu nggak boleh mengalir nafas, tidak boleh mengalir nafas. Jadi arwajim, ji, ja, di, ju. Nah, tuh mohon diperhatikan Teteh. Lalu insya Allah secara keseluruhan sudah bagus, hanya pada ayat terakhir itu pada kata waladdo. Nah, itu disempurnakan dulu ya. Aldo-nya 6 harokat. Waladdallin. Waladdallin. Dan diperhatikan tasydidnya. Ada lam, di lam tuh ada tasydid, itu jadi harus ditekan. Waladdallin. Nah, seperti itu Ibu kurang lebih koreksinya. Selanjutnya sebetulnya banyak tadi makharijul huruf yang belum sesuai gitu ya dengan tempatnya. Nah, nanti insya Allah ditunggu saja yang sabar. Kita insya Allah dikaji pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Bu Nia sudah mencoba. Selanjutnya Bu Fitria. Oh ya, sudah mengangkat tangan. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya Ustazah, mohon izin mencoba ya Ustazah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Gimana Masya tuh? Allah, Ibu. Alhamdulillah sudah berani untuk mencoba, itu langkah terbaik Ibu. Hanya saja ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Ada huruf-huruf yang belum sesuai dengan makhrajnya. Ya, di sini cukup banyak ya Bu ya. Tapi tidak boleh menjadikan Ibu putus asa gitu. Udah nggak akan belajar lagi. Enggak Ibu ya. Justru dengan kita belajar, kita akan lebih tahu gitu. Oh, letak kesalahan saya di sebelah situ, dan berarti diperbaikinya harus yang itu gitu. Insya Allah ya Bu ya. Kita belajar bersama di sini. Nah, tadi mungkin pada kata gha ya Bu, di ayat terakhir, magbu. Nah, itu senantiasa harus diperhatikan kembali ya Bu ya, berlatih lagi gitu. Lalu pada kata Allah gitu ya, Allah disempurnakan 6 harokat, lalu masuk ditekan ke lam. Waladdallin, waladdallin, waladdallin. Ya, seperti itu Ibu. Insya Allah Ibu kedepannya akan berlanjut pembelajarannya, jadi tunggu saja Ibu, nanti boleh mengecek lagi bacaannya kepada Ustazah Cucu. Ya itu Ibu, barakallahu fiik. Ya, terima kasih telah mencoba. Selanjutnya yang terakhir mungkin ini, yaitu Ibu Amik. Ya. Ya, Ibu Amik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kedengaran ya? Alhamdulillah terdengar. Oke, langsung ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah Ibu, sudah bagus bacaannya. Hanya dari semua yang tadi mencoba mungkin ya, tidak hanya Ibu Amik, makhrajnya banyak yang belum sesuai gitu ya. Makhrajul hurufnya banyak yang masih keliru. Dan tidak mengapa, tidak apa-apa, karena tepat sekali ketika makhrajul hurufnya salah, banyak yang salah, lalu Ibu dan Teteh Solihah bergabung ke sini, ini tepat banget gitu. Jadi nanti insya Allah kita bisa belajar bersama gitu ya. Kepada Ibu Amik, tadi hanya makhrajul hurufnya yang perlu dilatih terus ya, sehingga bisa sesuai gitu pengucapannya. Nah, tadi utamanya terdengar pada huruf shad.
ihdinas 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 siro. Nah, itu sodnya bertasydid, Bu. Jadi nggak boleh tergesa-gesa. Ihdinas. Nah, berarti itu pembahasan yang lain ya. Bukan hanya makhrajul huruf gitu, tapi huruf yang bertasydid gitu ya. Cara pembacanya seperti apa? Nah, itu juga harus dipelajari, gitu. Harus dicari tahu. Nah, lalu pada kata nasta'in, sinnya harus terdengar jelas. Nasta'in, karena huruf sin itu sedikit ya Bu ya. Sifat huruf sin itu ada nafas yang keluar atau alhamas. Nasta'in, jadi nggak boleh tergesa-gesa. Nasta'in itu masih keliru. Nasta'in, harus mengalir nafas. Ya, itu saja mungkin Ibu Ami yang bisa saya koreksi, saya sampaikan. Terima kasih telah mencoba. Dan kepada Teteh dan Ibu semua di sini, alhamdulillah kajian tidak terasa ya, telah berakhir, sudah sampai akhir pembahasannya. Insya Allah nanti kedepannya akan dilanjutkan kepada pembahasan yang lebih luas lagi mengenai ilmu tajwid atau tahsin ini. Nah, kepada Ibu dan Teteh Solihah, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya. Semoga senantiasa menjadi amal solih bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa khatmil Quran sebelum kita tutup dengan doa yang selanjutnya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Ibu dan Teteh Solihah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadirannya. Semoga bisa dipertemukan kembali pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah semoga Ustazah Cucu dapat bergabung kembali dengan kita semua. Dan di sini kepada Ibu dan Teteh Solihah yang ingin menginfakkan sedikit atau banyaknya harta, silahkan kami dapat dompet amal pecinta Al-Quran membuka ladang amal untuk Ibu dan Teteh Solihah di sini. Semoga menjadi sarana kebaikan untuk kita semua, dan semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kesehatan, rizki yang melimpah, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja Ibu dan Teteh Solihah. Barakallahu fikunna. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.